adik-adik semua. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang akhlak. Sebelum kita melanjutkan materinya, saya akan menjelaskan sedikit tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, siswa-siswi dapat mengetahui antara akhlakul mahmudah dan akhlakul mazmumah. Yang kedua, siswa-siswi dapat membedakan antara akhlakul mahmudah dan akhlakul mazmumah. Dan yang ketiga, siswa-siswi diharapkan dapat menerapkan akhlakul mahmudah atau akhlak terpuji pada kehidupan sehari-hari dan menjauhkan akhlakul mazmumah dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kali ini, mari kita melanjutkan materi tentang akhlakul mahmudah dan akhlakul mazmumah. Akhlak merupakan kata jamak dari hulukun yang menurut bahasa berarti budi pekerti, peragai, tingkah laku atau tabiat. Sedangkan akhlak menurut Ibnu Maskawai ialah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang berbuat dengan mudah tanpa melalui proses pemikiran atau pertimbangan terlebih dahulu. Akhlak terbagi menjadi dua. Yang pertama, akhlakul mahmudah atau akhlak terpuji, dan yang kedua, akhlakul mazmumah atau akhlak tercela. Selanjutnya, kita akan mengetahui definisi dari akhlakul mahmudah atau yang sering disebut dengan akhlak terpuji. Akhlak terpuji atau akhlakul karimah menurut Imam Al-Ghazali ialah suatu tingkah laku yang mencerminkan kepribadian baik seseorang yang mencerminkan perilaku, ucapan maupun tindakan sesuai syariat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Adapun arti dari Quran Surah Al-Qalam ayat 4 ialah sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Adapun contoh dari akhlakul mahmudah atau akhlak terpuji. Akhlak terpuji kepada Allah terbagi menjadi 7. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua bertaubat, yang ketiga bersabar, yang keempat bersyukur, yang kelima bertawakal, dan yang keenam harapan, dan yang terakhir bersikap taat. Yang kedua, contoh akhlak terpuji terhadap sesama manusia. Yang pertama, menjaga hubungan baik antar sesama. Yang kedua, berkata benar. Yang ketiga, tidak meremehkan orang lain. Yang keempat, berprasangka baik. Dan yang kelima, memiliki belas kasih sayang terhadap sesama manusia. Selanjutnya, kita akan mengetahui definisi dari akhlakul mazmumah atau akhlak tercela. Akhlakul mazmumah atau akhlak tercela dapat juga disebut dengan istilah akhlakus sayyi'ah atau sikap dan perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sikap yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 150-152 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha wa ati'un wa la tuti'u amral musrifin alladhina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Yang memiliki arti, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taatlah kepadaku. Janganlah engkau mentaati perintah orang-orang yang melampaui batas, yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 150-152. Selanjutnya, contoh akhlak tercela. Yang pertama, contoh akhlak tercela kepada Allah.
yaitu munafik, melupakan Allah, khianat, aniaya, dan godob. Sedangkan contoh akhlak tercela kepada sesama manusia, yang pertama yaitu ghibah, yang kedua mencuri, yang ketiga mabuk-mabukan, yang keempat iri hati, dan yang kelima riya. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari masing-masing akhlakul mahmudah dan akhlakul majmumah, kesimpulan dari materi hari ini ialah akhlak merupakan peragai atau sifat yang ada pada diri seseorang yang terbagi menjadi dua macam, yakni akhlakul mahmudah atau akhlak terpuji dan akhlakul majmumah atau akhlak tercela. Akhlakul mahmudah atau akhlak terpuji merupakan akhlak baik seperti membantu sesama manusia serta mentaati aturannya. Sedangkan akhlakul majmumah atau akhlak tercela adalah suatu akhlak yang semua orang harus menjauhinya jika ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian materi pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.